Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan semua yang dalam video ini informasi 3 20 dan video ini saya akan memberikan ketika oleh yang ketika itu pengembangan instrumen tes dan tes pada mata pelajaran informatika materi algoritma. Yang pertama, untuk penjelasan CP, TP, dan konsep instrumen. Capaian pembelajaran ini adalah peserta didik mampu memahami konsep, dasar algoritma, dan menerapkannya dalam penyelesaian masalah sederhana. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, yang menurunkannya ke dalam beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian algoritma, kedua, mengidentifikasi ciri-ciri algoritma, ketiga, menentukan struktur dasar algoritma, dan yang keempat, menganalisis algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Penurunan CP tujuan pembelajaran dapat dilakukan agar kompetensi yang diukur menjadi lebih spesifik, terukur, dan sesuai dengan level kognitif peserta didik. Pemilihan tujuan pembelajaran tersebut adalah karena materi algoritma merupakan dasar dalam mata pelajaran informatika dan sangat penting untuk melatih kemampuan berpikir logis, sistematis, dan pemecahan masalah. Instrumen yang saya kembangkan terdiri dari 2 jenis, yaitu instrumen teks berbentuk pilihan ganda sebanyak 10 butir soal untuk mengukur arah kognitif, dan yang kedua instrumen non-teks berbentuk angka skala Likert untuk mengukur ranah efektif, khususnya sikap tanggung jawab peserta didik dalam pembelajaran informatika. Yang kedua, pemaparan isi instrumen. Isi instrumen tes disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Indikator yang digunakan meliputi menjelaskan pengertian algoritma, mengidentifikasi ciri-ciri algoritma, menentukan struktur dasar algoritma, serta menganalisis algoritma sederhana. Kognitif yang diukur mencakup C2 atau memahami, menerapkan, dan cepat menganalisis. Bentuk yang digunakan adalah pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban, yaitu ABCD. Setiap butir soal disusun agar selaras dengan indikator dan bertujuan pembelajarannya, sehingga terdapat keterkaitan yang jelas antara jenis instrumen dan kompetensi yang ingin diukur. Dengan adanya kisi-kisi, soal menjadi lebih terarah, proporsional, dan sesuai dengan capaian pembelajaran. Untuk proses uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui kualitas butir soal dan kelayakan instrumen sebelum digunakan secara luas. Instrumen tes pilihan ganda dan instrumen non-tes diuji cobakan kepada 10 peserta didik yang telah mempelajari materi algoritma tersebut. Pelaksanaan uji coba dilakukan secara daring menggunakan media Google Form agar lebih praktis dan efisien dalam pengumpulan data. Peserta didik diminta mengerjakan seluruh soal secara mandiri dalam waktu yang telah ditentukan. Setelah uji coba selesai, hasil jawaban peserta didik direkapitulasi dan digunakan sebagai data untuk analis butir soal serta perhitungan realitas instrumen non-tes. 4. Ringkasan analisis butir dan reliabilitas. Berdasarkan hasil analisis butir soal, diperoleh bahwa sebagian besar soal berada pada kategori tingkat kesukaran sedang, memiliki daya pembeda pada kategori baik dan cukup, serta distraktor yang pada umumnya berfungsi dengan baik. Beberapa butir soal perlu direvisi karena memiliki daya pembeda rendah atau distraktor yang kurang berfungsi secara optimal. Secara umum, kualitas instrumen tes pilihan ganda dapat dikatakan baik dan layak digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif peserta didik pada materi algoritma. Untuk non-tes, hasil estimasi reliabilitas menggunakan AlphaConspect menunjukkan
menunjukkan nilai sebesar 0,82 yang berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen non-test memiliki konsistensi yang tinggi dan dapat digunakan secara andal untuk mengukur sikap tanggung jawab peserta didik. Makna dari hasil analis ini adalah bahwa instrumen tes dan non-tes yang dikembangkan telah memenuhi prinsip dasar evaluasi pendidikan, yaitu valid, reliable, objektif, dan praktis. Instrumen ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi pembelajaran informatika untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hasil belajar peserta didik, baik dari aspek kognitif maupun afektif. Demikian presentasi hasil pengembangan instrumen tes dan non-tes pada mata pelajaran informatika materi algoritma. Semoga instrumen yang saya kembangkan dapat memberikan manfaat sebagai alat evaluasi pembelajaran yang berkualitas. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.